Baik, pemirsa Aja TV yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Jadi setelah Ibrahim meletakkan pisau ya di leher Ismail di Mina, rupanya pisau itu tidak tajam, tidak tajam, Tidak makan. tidak putus, tumpul dia. Ini mukjizat ya. Karena Ibrahim pun telah diberi mukjizat oleh Allah waktu dibakar ya. Dibakar oleh Namrud. Tidak terbakar. Ini pisau juga tidak mampu memutuskan leher Ismail. Lalu Allah SWT memerintahkan Jibril untuk membawa seekor kibas ya. Sambil berseru kepada Ibrahim, apa diseru oleh Allah SWT? Wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Nah, gitu kan? Apa? Qad sadaqtar ru'ya. Engkau telah membenarkan mimpi itu, ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, ya. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata ya. Wa fadainahu bizibhin nadzim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ya, luar biasa. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan kami abadikan untukmu Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Terbukti kan? Sampai sekarang orang-orang selalu mengingat Nabi Ibrahim karena dari beliau sejarah itu. Salamun ala Ibrahim, kata Allah ya. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik ya. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Luar biasa untuk Nabi Ibrahim. Dan dari sejarah inilah kemudian Allah SWT mensyariatkan kurban Nabi. Ya. Tapi bukan lagi yang dikorbankan itu manusia. Karena sudah ditebus oleh Allah dengan seekor kibas. Maka dalam syariat Islam kita ini diperintahkan kalau mau berkorban ini dengan binatang ternak. Binatang-binatang yang biasa dikorbankan adalah unta. Kemudian sapi, kibas, kambing, biri-biri. Nah, iya, yang lain-lain nanti terjadi khilafiyah. Apakah boleh kita korbankan kijang, ayam dan sebagainya. Inilah sejarah korban. Dan korban itu harus ditentukan harinya. Kira-kira kapan Nabi korban tuh? Hari apa? Korban sesudah hari raya. Pagi hari raya ya, setelah sholat. Hari kedua boleh juga, hari ketiga juga boleh. Tapi pahalanya tidak sama. Yang paling banyak pahalanya hari pertama. Dan hari kedua, hari ketiga dan sampai beberapa hari, 4 hari itu dibolehkan. Tapi pahalanya kurang. Nah inilah pemirsa Aja TV yang dirahmati Allah. Kami mengundang pemirsa, silakan telepon ke Aja TV, juga boleh WA, SMS untuk bertanya ya. Sambil saya menunggu telepon, mungkin Abi Husaini ingin bertanya, silakan. Terima kasih Ustaz. Ini mungkin agak mendalam, kita tanya sedikit. Begini Ustaz, ya. Siapa tahu mungkin
ada orang mimpi, kerana banyak orang masih mendengar mimpi-mimpi yang ajaib. Mimpi itu keramat, ada orang keramat masih mendengar, percaya. Ya. Takkan baru tadi pagi pernah aku dengar kan. Jadi begini Ustaz. Misalnya ada orang mimpi, betul-betul mimpi dia. Mimpi mengorbankan anak seperti Nabi Ibrahim. Lalu dia dikorban, betul-betul ada mana? Dia tahu orang sebenarnya. Bagaimana hukum pada orang membunuh anak? Apa termasuk membunuh anak? Apa korban? Itu mimpi. Yang kedua, ada juga orang korban itu memang harus jadikan orang yang mengorbankannya. Tapi ada dibikinnya tu di mana ada di semuli taruh budak pakai kaca di depan lagi. Ada macam-macam tu. Bagaimana hukumnya? Ada apa? Termasuk kita apa kita ada dosa. Yang ketiga, bolehkah kita orang berkorban kita ambil misalnya setengah ketika itu memberi kepada orang-orang yang memberi orang-orang lain dah. Ada 3 pertanyaan. Cuba Ustaz menjawab. Ya. Jawab. Yang pertama tadi apa? Yang pertama mimpi. Mimpi orang yang betul-betul mimpi. Jadi tidak boleh bertentangan dengan syariat. Misalnya kita mimpi disuruh oleh Allah menyembelih anak kita, lalu kita sembelih, anak kita mati, itu dosa besar. Ya. Dosa besar dan ayahnya dianggap pembunuh. Gitu. Dan mimpi itu walaupun dikatakan itu dari Allah, itu percayalah itu bukan dari Allah. Hanya mimpi para rasul yang dari Allah. Kalau misalnya Abi bermimpi disuruh korbankan seorang anak, itu pasti dari setan. Tidak mungkin dari Allah dan tidak mungkin dari malaikat, karena sudah diharamkan kita mengorbankan manusia. Gitu. Tapi kalau disuruh mimpi mengorbankan lembu yang ada di kandang atau biri-biri, itu boleh. Ya. Karena banyak orang percaya masih ada keramat masih percaya. Orang siapa tahu mungkin. Iya. Makanya Aceh TV ini sangat berguna bagi orang Aceh. Ya. Karena di Ustaz Menjawab ini kita mengajarkan orang. Supaya jangan mengorbankan manusia, kan begitu ya. Masih ada percaya orang juga keramat ini, keramat itu. Ya. Yang kedua tadi Abi bertanya tentang apa? Ambil korban setengah sebahagiannya. Itu boleh. Jadi korban ini ada hak yang punya korban itu setengah. Kan? Tapi di Aceh ini tidak diambil biasanya. Sudah dikorbankan, diberikan semuanya kepada panitia. Justru panitia yang memberikan kembali kepada yang berkorban tuh. Tapi kalau di Arab misalnya dibeli sebuah lembu oleh orang kaya, diminta setengah untuk dikembalikan, orang akan mengembalikan. Dibolehkan dalam agama. Cuma di Aceh saya sudah cukup lama menjadi panitia korban. Baik di Masjid Raya, di Lampri, juga di Lambu ya. Enggak ada orang yang meminta kembali, enggak ada. Jadi kalau orang mau meminta setengah itu dibolehkan. Satu lagi tadi ada pertanyaan dari ada juga orang mana mau korban. Kadang-kadang pernah saya lihat kan, pakai kaca, pakai bedak, pakai binatang sama binatang tuh ya. Itu salah kaprah, itu tidak perlu. Untuk memandikannya pun tidak perlu ya. Tapi kalau di Jawa itu orang memandikan dengan sabun, pakai sabun, itu mengada-ngada. Tapi di Aceh juga enggak ada. Enggak ada di Aceh orang memandikan kambing pakai sabun. Saya belum dapat lah. Pakai kain lagi. Enggak ada. Begini Ustaz lagi. Jadi walaupun sudah sering kita lihat itu apa termasuk korban. Kan di sekolah-sekolah itu kan banyak apa namanya, istilah bahasa Aceh ni apa nama istilah bahasa Aceh? Meripai. Jadi sama anak-anak, anak-anak hati minta pun minta. Termasuk pokoknya semua anak murid diminta dikorban. Apa termasuk percontohan itu ataupun supaya tahu ini korban, apakah termasuk korban itu? Iya, menurut ulama-ulama fikih tidak masuk ya.
Tapi membiasakan anak-anak ketika mereka nanti dewasa, mereka tahu kurban itu kan. Tetapi juga tidak sia-sia. Tidak sia-sia artinya jadi sedekah ya. Jadi pahala. Pahala sedekah. Bukan korban. Cuma yang jadi masalah begini. Anak-anak yang kita minta uang, anak-anak itu ikhlas. Dia minta sama ayahnya uang itu. Nanti kan guru-guru itu menikmati, menikmati daging-daging itu. Itu tidak benar sebenarnya. Tidak boleh itu. Kenapa guru tidak berkorban? Guru-guru seharusnya berkorban. Sendirian ya guru-guru. Justru memberikan kepada anak-anak yang miskin seharusnya. Tetapi kalau guru-guru itu hanya mengambil daging kurban dari meripe anak-anak, tetapi si guru itu tidak turut meripe, si guru itu akan berdosa. Tapi kalau anak-anak misalnya diminta 100.000, guru itu harus 500 diminta. Gitu, ya. Itu baru ya agak sesuai sedikit dengan pengorbanan. Tetapi justru dari anak-anak diminta, guru itu justru mengambil lagi ongkosnya, ongkos beli, ongkos apa itu kan? Itu sudah dosa guru-guru itu. Kalau ada pikiran itu. Kalau batati ada hak mium. Wallahu alam. Yang jelas ya, ulama kita baik dari pesantren maupun dari MPU tidak melarang kebiasaan sekolah sekarang itu ya. Tidak melarang. Ketika ulama tidak melarang berarti boleh. Gitu kan? Berarti boleh. Janganlah kita kontradiksi dengan kebiasaan itu. Sesuatu yang bagus itu biarlah berjalan. Membiasakan yang bagus. Ya. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, ya. Kita ingin membaca juga SMS yang masuk ya. Sudah masuk, Ustaz? Sudah banyak masuk. Ya. Jadi yang pertama saya buka sebentar ya. Nah. Iya, baik. Yang pertama dari Ibu Azizah di Kenaloy. Aceh besar nih. Kenaloy ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di kampung Ustaz jarang sekali orang berkorban. Konon di Mesir Raya itu banyak sekali lembu dan kambing. Bagaimana Ustaz kalau dikirim ke Kenalai 1 ekor lembu? Di sini banyak orang-orang yang butuh daging kurban. Begini, saya tidak termasuk panitia. Jadi panitia korban di Mesir Raya ini dipegang oleh PHBI, kantor gubernur. Jadi silakan ibu meminta kepada panitianya, ya kan? Minta aja sama panitia di kantor gubernur. Saya pikir begitu jawaban saya, singkat, padat. Yang kedua ya. Yang kedua pakai kacamata. Ini banyak sudah masuk SMS ini. Penting korban. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya, ibu saya sudah pergi umrah 3 tahun yang lalu. Apakah ada kalau tidak pergi haji berdosa? Sedangkan ibu saya tidak kuat lagi. Waktu umrah pakai kursi roda. Ke kamar mandi pun pakai dibantu. Bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Hamba Allah nih. Ya. Jadi ibu, alhamdulillah ibu
ibu dari ibu, jadi bunda dari ibu ya, Ya, Ustaz. sudah pergi umrah 3 tahun yang lalu. Ya. Dia tuh juga sudah, kalau diterima umrahnya, umrah mabrur, Mabrur sama. sudah dihapuskan dosa oleh Allah semuanya. Dan kalau beliau sudah udhur seperti ini, tidak naik haji, tidak apa-apa ya. Tapi kalau ibu punya kelebihan rezeki, ibu boleh menghaji badalkan ibu. Memberi ongkos sama orang lain mengerjakan haji, pahalanya untuk orang tua ibu. Ya begitu. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Saya mau nanya, bagaimana orang naik haji, tetangganya tidak pernah dibantu. Iya. Ya, seperti kita bilang kemarin. Itu ya kemarin sudah kita ngomong-ngomong juga ya. Tidak boleh, itu termasuk orang kikir. Berilah hak-hak tetangga ya. Itu ada. Orang miskin ya. Jadi tidak dibenarkan naik haji tapi melupakan orang-orang miskin. Kita baca lagi ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya, apakah boleh kita membantu fakir miskin tetapi fakir miskin itu tidak salat? Aduh kan? Ini ada 2 pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh kita memberi bantuan kepada orang-orang yang asi. Asi itu orang yang durhaka. Durhaka dari Allah, tidak melaksanakan salat. Melaksanakan perintah Allah. Ini pendapat ekstrim dari Syekh Abdullah bin Baz ya, ulama besar Arab Saudi. Tetapi ada pendapat dari Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, Syekh Yusuf Qaradawi dari Qatar ya. Boleh kita berikan bantuan ya, apakah zakat atau bantuan biasa, sedekah kepada orang itu, orang yang tidak salat. Dengan kita memberi bantuan, siapa tahu orang itu terbuka hatinya, lalu salat, gitu kan, menjinakkan hatinya. Dan di dalam Al-Quran juga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, termasuk tidak ditentukan miskin yang bagaimana. Jadi apakah miskin itu ada salat atau tidak? Tidak boleh dilarang untuk memberi rezeki kepada mereka. Jadi saya lebih cenderung, kalaupun mereka tidak salat, kita juga harus membantu. Kadang-kadang mendapat ilham dia salat nanti. Kita baca lagi ya. Assalamualaikum. Nyolun Tuan Muhammad Junaidi di Blower, Kampung Sukaramai. Saya ingin bertanya Ustadz. Iya. Tapi kita nanti ya, setelah iklan lah. Pemirsa jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.